Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Saya dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 akan melakukan simulasi tentang tekanan dan aliran fluida. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi PET-nya, PET simulation-nya, yang ini. Nah, terlihat ya. Nah, kita penuhi dulu ini zat cairnya. Nah, yang pertama saya pakai zat cairnya yaitu air dengan massa jenis ya air 1000 dan gravitasinya 9,8 karena kita berada di bumi. Nah, sederhananya cara kerja ini ya tinggal ambil tekanan yang ini, maka kita letakkan dari ini kan dari atmosfer kan. Nah, dari udara. Nah, ketika menyentuh kedalaman 0 meter itu tekanannya 1 atm. Nah, kita tulis ya 1 atm. Tidak usah. Nah, kita tulisnya pas di sini. Nah, ini sudah kedalaman 1 meter. Tekanannya berapa? 1,1 atm. Kita tulis 1,1. Lalu kita coba lagi untuk kedalaman 2 meter, maka diperoleh 1,2 atm. Kita tulis 1,2 atm. Lalu untuk yang ketiga di sini, pada kedalaman 3 meter, maaf, nah, pada kedalaman 3 meter, ini apanya nih? Nah, pada kedalaman 3 meter itu tekanannya sampai 1,29 atau 3 ya, atau 1,3. Nah, lalu kita coba lagi pada minyak atau bensin di sini. Nah, dengan massa jenisnya 700. Sini kita tulis massa jenisnya 700. Ini juga. Oke, hal yang sama kita lakukan tuh pada ini 1,0 atm pada kedalaman 0 meter. Nah, di sini pada kedalaman 1 meter kita peroleh 1,07. 1,07. Lalu pada kedalaman 2 meter ini, oh shit. Nah, kita peroleh 1,14. Lalu pada kedalaman 3 meter kita peroleh 1,2. Nah, selanjutnya kita ke massa jenis yang lebih besar. Di sini ada madu dengan massa jenis 1420. Kita tulis massa jenisnya 1420. Oke. Dan kita lakukan hal yang sama. Ini masih sama ya pada ketinggian 0 meter karena dia masih bersentuhan dengan udara. Nah, ini 1 meter. Nah, pada kedalaman 1 meter kita peroleh 1,14. Tekanannya 1,14 atm. Lalu pada 2 meter 1,28. Dan pada 3 meter itu 1,41 ya. 1,41. Nah, dari hasil praktikum yang kita lakukan di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa massa jenis atau densitas fluida itu mempengaruhi besarnya tekanan. Nah, semakin besar
densitas fluida atau massa jenisnya, maka tekanannya akan semakin besar lagi. Nah, lalu pada massa jenis sendiri itu kan semakin kental kan, semakin tinggi massa jenis maka akan semakin kental suatu zat cair tersebut. Nah, maka tekanan yang ada di dalam zat cair yang lebih kental itu memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang berada di dalam massa jenis yang lebih kecil gitu. Nah, lalu untuk kedalaman ini juga mempengaruhi dari besarnya tekanan. Nah, seperti kasus yang viral sekarang ini, yaitu tenggelamnya KRI Indonesia itu kapal selam itu. Nah, itu berada di kedalaman 850 meter. Bisa dibayangkan. Nah, di dalam tekanan yang di dalam kedalaman yang tersebut, maka tekanannya semakin besar gitu. Nah, itulah alasannya kenapa tidak bisa awak kapal itu langsung diinterogasi atau langsung diselamatkan gitu, karena tekanan yang berada di bawah air itu sangat besar. Jadi kesimpulannya semakin besar kesimpulannya yaitu densitas atau massa jenis dengan kedalaman itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin besar tekanan, maka semakin besar massa jenis dan juga kedalamannya. Nah, mungkin itu sederhananya. Yang penting datanya sudah kita catat, nanti kita analisis melalui Excel untuk mencari tekanan hidrostatisnya. Nah, baik. Selanjutnya kita lakukan simulasi pada aliran di sini. Nah, bisa dilihat ya. Ini kelajuan alirannya 10.000 liter per sekon. Baik. Nah, yang perlu kita cari tahu yaitu ini. Oke, reset. Ini kita buat kelajuannya 10.000 ya, biar lebih mudah. Nah, di sini kita akan menganalisis luasnya penampang ini, luas ini, apakah mempengaruhi kecepatan atau tidak, dan volumenya apakah mempengaruhi kecepatan atau tidak gitu. Nah, yang pertama kita buat ininya lebih kecil di sini. Oke, seperti itu. Lalu kita cek kecepatannya di sini. Nah, ini kita catat 12,3 meter per sekon di sekitar sini ya. Maka diperoleh 12,3 meter per sekon. Itu pada luas penampang yang lebih kecil gitu. Lalu sebentar. Ininya kita perbesar lagi. Seperti itu. Maka didapat 3,4 meter per sekon. Lebih lama ya. Meter per sekon. Nah, ini bisa dilihat sendiri bahwa kecepatannya jika luas penampang itu, luas pipa itu, jika luas pipanya kecil, maka kecepatannya lebih besar. Sedangkan jika luas pipanya lebih besar, maka kecepatannya lebih kecil. Artinya hal ini berbanding terbalik gitu. Lalu kita uji pada volume ya, volume. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semakin besar volume, maka kecepatannya semakin kecil. Dilihat ya, volumenya semakin besar, maka kecepatannya semakin kecil. Nah, di sini kita catat saja volumenya 2,8 meter per sekon. 2,8 meter per sekon. Kecepatan pada volume air yang lebih besar atau volume fluida yang lebih besar. Lalu di sini kan di sini otomatis volumenya kecil kan. Nah, tinggal kita cari ini ke sini, maka kita peroleh 12,7 meter per sekon. 12,7 meter per sekon.
Artinya apa? Artinya mereka berbanding terbalik. Untuk volume, semakin besar volumenya, maka kecepatannya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil volumenya, maka kecepatannya semakin besar. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan sedikit, yaitu tentang yang tadi, pada luas pipa yang kecil, maka aliran air dapat lebih besar. Nah, hal ini bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat Anda memegang selang gitu, selang air. Nah, kalau Anda menutup lubangnya sedikit gini, maka pancarannya akan semakin jauh gitu kan. Nah, kalau kita buka, maka pancarannya tidak terlalu jauh. Nah, ini merupakan gambaran dari hubungan kecepatan dan luas pipa dan hubungan kecepatan dari volume fluida. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis pada Microsoft Excel. Ini kita stop dulu. Baiklah, kita lanjut membahas hasil percobaan atau hasil simulasi di Microsoft Excel ini ya. Nah, di sini sebenarnya pada tekanan tadi, di sini sudah kita dapatkan dari percobaan yang tadi ya. Nah, kita peroleh seperti ini. Maka kita akan mencari tekanan hidrostatis atau pH. Sini bisa dilihat bahwa rumus pH rho dikali G dikali H, di mana rho pada air, ini kita mencari rho pada air, dan kecepatan gravitasi bumi sama 9,8 semuanya, dan pada ketinggian 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, baiklah, kita masukkan rumus sama dengan karena rho, ini rho 1000 dikali ini ya rumusnya, ini, lalu dikali ini, tinggal enter gitu. Nah, pH-nya 9.800. Nah, ini hal yang sama kita lakukan, maka diperoleh seperti itu. pH pada ketinggian 2 meter itu 19.600 dan ketinggian 3 meter 29.400. Ini hal yang sama kita lakukan sama dengan ini kali ini dikali ini. Nah, sudah. Enter. Nah, ini tinggal kita turunkan. Oke, ini juga sama dengan ini dikali ini kali ini masih ini. Nah, enter. Sama dengan ini kali ini kali ini. Oke. Oleh itu nah, oke, baik, di sini terdapat perbedaan ya pada masing-masing fluida. Di sini ada air, mungkin tekanan hidrostatisnya bisa kita golongkan sedang, dan ini pada bensin ini tekanan hidrostatisnya lebih kecil dari air karena massa jenisnya mempengaruhi. Semakin besar massa jenis, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, ini juga bisa dilihat sendiri seperti itu. Itu pada tekanan hidrostatis. Nah, kita lanjut pada yang kedua tadi, yaitu aliran fluida. Nah, di sini sudah kita rangkum di mana pada bagian pipa yang luasnya kecil itu kecepatannya lebih besar daripada yang luasnya besar. Sudah saya jelaskan tadi, dan inilah hasilnya. Ini pada volume kecil, maka kecepatan fluidanya lebih besar karena mereka berbanding terbalik. Nah, itulah hasil dari simulasi PET mengenai tekanan dan aliran fluida. Jikalau saya memiliki kesalahan, mohon dapat dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.